Gembleng latihan timnas Indonesia, Alex Pastor langsung turunkan taktik pamungkas. Ya, taktik Kluivert gagal total. Timnas Indonesia kembali ke era taktik Shin Taeyong. Menjelang pertandingan, media Bahrain menyalahkan timnas Indonesia. Ya, sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Membawa misi untuk menang 3 poin, timnas Indonesia menjalani latihan di Jakarta meski tanpa 3 pemain inti. Ya, latihan timnas Indonesia kali ini digelar di Stadion Media Senayan jelang lawan Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari total 29 pemain yang dipilih tim ke pelatihan dan juga dibawa ke Australia kemarin, dan yang menjadi sorotan di latihan kali ini ialah gebrakan yang dilakukan oleh para asisten kepelatihan, terkhusus pelatih yang mendapat julukan si Raja Taktik alias Alex Pastor. Dari pengamatan media bola yang langsung turun ke lapangan sore itu, tampak jelas sang asisten pelatih Alex Pastor yang lebih sibuk memberi menu taktik kepada skuad Garuda ketimbang Patrick Kluivert. Ia dengan suara lantangnya memberi arahan kepada pemain. Pastor berusaha agar tak ada kata sia-sia dalam latihan ini. Beliau mengusahakan agar para pemain mendapatkan ilmu yang padat, mengingat sisa waktu yang tak banyak lagi untuk melakoni persiapan jelang laga. Karena kekalahan melawan Australia cukup memberikan tamparan di debut tim kepelatihan, maka dari itu sebisa mungkin tamparan itu dibalas dengan kemenangan sesuai harapan pecinta bola tanah air. Karena ya percuma ganti pelatih kalau hasilnya masih nihil, mengingat ekspektasi para pemain. Pastor juga mendukung terlampau tinggi untuk Patrick Kluivert dan kolega dalam tujuan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang akan menjalani laga penting menghadapi Bahrain. Tim Merah Putih akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret. Karena duel ini sangat krusial mengingat catatan match terakhir yang kurang berkesan, Patrick Kluivert dituntut mempersembahkan kemenangan perdana di pertandingan ini. Selain agar membenahi kenangan pahit akibat kecurangan wasit di laga sebelumnya saat timnas Indonesia bertandang ke Bahrain, kontra ini juga bakal membangkitkan kembali semangat para pemain untuk kembali menegakkan dagunya dan juga mengembalikan dukungan publik terhadap timnas Indonesia yang saat ini sepertinya terpantau sudah pesimis. Di hari yang sama, hanya berbeda waktu, timnas Bahrain juga menggelar latihan intensif. Laga ini tentu sangat penting untuk kedua tim yang saat ini menghuni posisi 4 dan 5 klasemen sementara grup C dengan total perolehan 6 poin. Siapapun yang akan membawa 3 poin pada laga nanti akan menjaga peluang lolos mereka ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka, meskipun harus ke putaran keempat jika finishnya di peringkat ketiga dan keempat. Selain itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih optimis untuk kembali bangkit setelah kekalahannya melawan Australia di laga kemarin. Diketahui kini asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor tengah mempersiapkan taktik baru untuk menghadapi Bahrain. Alex akan menggunakan taktik Catenaccio, di mana strategi ini terkenal sebagai strategi bertahan di Italia yang berfokus pada pertahanan yang terorganisir. Alex sudah terlihat sibuk memberikan instruksi kepada pemain menjalani pelatihan dan diprediksi pola taktik Catenaccio akan benar-benar diterapkan untuk melawan Bahrain. Tentu ini menjadi taktik yang berbeda setelah kita terbiasa melihat taktik Shin Taeyong dengan 5-3-2 atau 3-5-2 sehingga bisa bertahan dari tim lawan dan mencetak gol. Walaupun begitu, keputusan berada di tangan Patrick Kluivert sebagai pemimpin pelatih. Ya, supporter banyak berharap pada pelatih dan timnas Indonesia untuk bisa maju ke Piala Dunia 2026 dan akan terus mendukung timnas Indonesia. Menjelang duel panas antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 nanti, media Bahrain ini telah lebih dulu meluapkan sebuah kesalahannya. Meski dalam pertandingan belum berlangsung tetapi banyak sekali media Bahrain yang menuding bahwa timnas Indonesia dijadikan sebagai salah satu penyebab kesulitan mereka dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Australia dengan skor akhir 1-5 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Akan tetapi, alih-alih fokus pada performa tim mereka sendiri, media Bahrain saat ini justru telah menyoroti hasil buruk yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Ya, upaya Bahrain untuk lolos semakin sulit menyusul kemenangan Australia 5-1 atas timnas Indonesia dalam pertandingan grup C lainnya kemarin. Tulis GDN Online, salah satu media terkemuka di Bahrain. Timnas Australia tampil gemilang di Stadion Sepak Bola Sydney dalam mengklaim kemenangan kedua mereka di babak ini dan meraih 10 poin. Meskipun telah kalah 3 kali dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi timnas Indonesia ini masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Bahrain dalam peringkat sementara grup C. Ya, timnas Indonesia sendiri telah berhasil menguasai 6 poin dan berada di atas Bahrain. Hal ini rupanya telah membuat media Bahrain semakin kesal. Timnas Indonesia mengalami kekalahan ketiga dan tetap mengantongi 6 poin, tetapi berada di atas Bahrain di klasemen. Bahrain dan timnas Indonesia akan saling berhadapan dalam pertandingan berikutnya yang dijadwalkan pada Selasa minggu depan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain harus menang untuk tetap bersaing mendapatkan tempat kualifikasi langsung dengan hanya 2 pertandingan tersisa pada bulan Juni. Demikian kata GDN Online. Dalam pertandingan ini akan menjadi sebuah momen yang paling penting bagi timnas Indonesia sendiri yang sebelumnya hampir menang atas Bahrain pada saat kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, sangat disayangkan kemenangan tersebut telah gagal diraih akibat aksi kontroversial dari wasit yang memberikan sebuah tambahan waktu lebih dari yang seharusnya. Saat ini timnas Indonesia tengah berupaya bangkit ya setelah kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, asisten pelatih Alex Pastoor juga mulai mengambil peran lebih aktif dengan menerapkan taktik Catenaccio guna memperkuat pertahanan jelang laga penting melawan Bahrain. Nah, pertandingan ini menjadi krusial karena baik Indonesia maupun Bahrain masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, media Bahrain mulai melontarkan berbagai tudingan, menyoroti hasil buruk timnas Indonesia. Meski secara klasemen Garuda tetap berada di atas mereka. Tentunya dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari para supporter timnas Indonesia diharapkan mampu menampilkan performa terbaik dan mengamankan 3 poin penting dalam laga melawan Bahrain ini. Apakah Alex Pastoor? Ya, apakah strategi baru yang diterapkan oleh Alex Pastoor ini bisa membawa Indonesia meraih kemenangan? Kita nantikan hasilnya di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 nanti. Dan pastikan Anda mendapatkan informasi terbaru hanya di Kamus Bola.